Shalom, selamat pagi saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar semuanya? Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita membaca kitab Mazmur pasal 107 ayat 1. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, seminggu ini kami lalui dalam penggembalaanmu. Ada rumput hijau, air tenang, dan juga lembah kelam yang kami lalui. Di semua pengalaman itu Engkau hadir, menuntun, menghibur, menjaga kami. Pagi ini kami hadir di hadirat-Mu untuk bersyukur, menyembah, mengangkat hati kami, memandang kemuliaan-Mu. Angkat suara kami untuk memuji kebesaran-Mu. Berkatilah jalannya ibadah ini. Berkatilah kami semua. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom sidang jemaat yang dikasihi Tuhan dimanapun berada. Terkadang kita merasakan kemurahan dari sang teman atau sahabat. Tapi ada saat mereka akan berhenti melakukannya. Rancangan yang kerap kita buat sering kali kita pikir baik dan terukur. Tapi ternyata sering apa yang kita rancangkan itu meleset dan tidak membuahkan hasil yang baik. Tapi Tuhan kita berbeda. Kemurahannya bagi kita tak akan pernah berkesudahan. Rancangan-rancangannya bagi kita selalu menghadirkan damai sejahtera. Ia pasti menepati rancangan dan janjinya pada kita. Rancangannya tidak pernah meleset bagi kita semuanya. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu.
Mari sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita mau sambut firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita membaca pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kalib langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Salam, selamat pagi saudara-saudara kasih Tuhan. Pada pagi ini kita kembali di awal tahun 2025. Kita semua akan mendengar sabda firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami surga, terima kasih Tuhan. Di awal tahun ini kami percaya Roh Kudus pimpin kami, sehingga apapun yang kami kerjakan pada awal tahun 2025 berkenan di hati Tuhan. Roh Kudus pimpin kami supaya kami mengerti setiap sabda firman Tuhan yang kami dengar. Dan Tuhan buka hati pikiran kami. Dan kuasa Tuhan menyertai kami. Kuasa Tuhan menyertai hamba-Mu. Bibir hamba-Mu Tuhan pakai untuk menyampaikan kebenaran-Mu. Berfirmanlah pada kami. Kami siap untuk mendengar. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara kasih Tuhan, pada pagi ini kita punya tema khotbah, carilah Tuhan. Nah saudara kasih Tuhan, di awal tahun 2025, saya sangat menghimbau semua saudara-saudari, marilah kita cari wajah Tuhan. Carilah Tuhan. Karena di dalam Alkitab mencatat di Amos 5 ayat 4. Ayat 4 berkata, sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel, carilah aku, maka kamu akan hidup. Orang yang cari Tuhan di tahun 2025, dia akan hidup. Orang yang cari Tuhan tahun 2025, maka dia akan diberkati. Orang yang cari Tuhan 2025, maka dia akan menemukan jalannya. Saudara-saudara, mencari Tuhan memberikan kita jaminan kehidupan. Dengan kata lain, di luar Tuhan, maka kita akan mati. Kita bisa saja mati dalam harapan. Ide-ide kita, kreatif kita, hubungan, bahkan mati secara iman. Maka hari ini kita merenungkan firman Tuhan yang Tuhan berikan pada kita di kitab Amos pasal 5 ayat 4. Jika kita ingin hidup, kita akan lebih hidup. Tidak ada jalan selain kita mencari wajah Tuhan, selain kita mencari Tuhan. Kata cari di dalam Alkitab yang di atas bersifat aktif, kita tidak bisa mendapatkannya jika kita hanya rebahan. Atau kita tidak duduk santai-santai di pohon rindang dan berharap segala hal dalam hidup kita baik-baik saja. Saat kita tidak mendapatkannya, kita bahkan menyalahkan Tuhan. Saudara-saudara kasih Tuhan, kehidupan kita ini adalah kehidupan jasmani dan kehidupan rohani. Nah saudara-saudara kasih Tuhan, jika manusia tanpa Yesus, maka manusia itu akan mati rohani. Kehidupan jasmani di mata Tuhan adalah orang yang belum bersih dosanya. Maka disebut mati rohani. Karena upah dosa adalah maut. Saudara-saudara kasih Tuhan, kita bisa melihat apa yang dicatat dari Alkitab. Adam dan Hawa dilarang Tuhan untuk makan buah terlarang. Tuhan berkata, jika kamu makan, pasti mati. Setelah dia makan, dia tidak mati. Tetapi kenyataannya, dia masih hidup sampai 900 tahun lebih. Saudara-saudara kasih Tuhan. Tetapi
Kata mati dan perkataan Tuhan adalah mati rohani. Kata mati rohani adalah kita berpisah dengan Allah. Nah saudara-saudara, orang yang tidak percaya Tuhan, ya tetap hidup. Orang yang percaya Tuhan tetap menjalankan aktivitas. Cuma rohaninya mati. Dia berpisah dengan Allah. Orang yang percaya Tuhan, maka orang itu ada hubungan dengan Allah. Orang yang percaya Tuhan, maka orang itu selalu mendapat kuasa dari Tuhan. Ada hubungan antara diri dia dengan Tuhan. Hubungan spiritual, hubungan jiwa, hubungan roh di dalam Tuhan. Yang kedua, mati jasmani, mati fisik. Mati secara total, tidak ada pernafasan, tidak ada gerakan lagi. Nah ketiga adalah mati kekekalan. Yaitu mati kekekalan adalah mati, yaitu masuk neraka kekal selama-lamanya. Saudara-saudara kasih Tuhan, saya berikan contoh. Ketika kita mencari Tuhan, maka kita adalah orang yang tidak punya kekuatan. Orang yang lemah, rapuh. Tetapi ketika kita cari Tuhan, Tuhan berikan kita energi yang luar biasa. Seperti kipas angin, ketika dicorok mempunyai tenaga yang kuat sekali. Dia berkipas. Ketika corokan dicabut, dia putus hubungan dengan listriknya, maka kipas tetap berputar, tapi pelan-pelan, langsung lama-lama dia akan mati. Nah saudara-saudara kasih Tuhan, di awal tahun ini 2025, ketika kita mencari Tuhan, kita akan seperti kipas angin yang punya tenaga yang kuat, bisa gigit 1, gigit 2, gigit 3, bahkan gigit sampai 6. Semakin kuat, semakin dekat Tuhan, tenaga saudara semakin kuat. Semakin dekat Tuhan, semakin saudara semangat. Semakin dekat Tuhan, energi saudara semakin kuat. Karena Tuhan yang berikan sumber energi kepada saudara-saudara kasih Tuhan. Nah saudara-saudara kasih Tuhan, di dalam Alkitab kita bisa menyaksikan kisah seorang perempuan yang memberikan air kepada Yesus di sumur. Dalam Yohanes pasal 4 ayat 11, 13 dan 14a. Mari kita baca. Ayat 11, kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Lalu Yesus menyampaikan ayat ke-13. Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Ayat 14a. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Nah saudara-saudara kasih Tuhan, inilah yang berkatakan jika kita selalu meminum air, yaitu air firman Tuhan di dalam jiwa kita, maka kita tidak akan haus. Dan kita terus-menerus akan hidup penuh dengan sukacita dan damai sejahtera. Karena air yang diberikan Tuhan, yaitu air yang kekal, air yang tidak akan haus lagi. Saudara-saudara kasih Tuhan, bukan saja waktu kita aktif mencari Tuhan, kita akan memperoleh berkat. Tetapi jaminan ini akan kita peroleh saat kita kembali ke surga. Inilah disebutkan jaminan kekekalan, saudara-saudara kasih Tuhan. Kalau kita menggunakan sedikit saja akal kita untuk menghitung keuntungan yang kita peroleh dari mencari Tuhan dibanding mengandalkan diri sendiri, sama sekali tidak ada bandingannya, saudara. Karena itulah hari ini, mari kita mengambil tantangan untuk mencari Tuhan dan minta tuntunan Dia. Jika orang yang tidak mencari Tuhan memakai kekuatan, memakai fisik, memakai pikiran, orang yang mencari Tuhan, kekuatannya datang dari Tuhan. Sudah terbukti bahwa orang yang mengandalkan Tuhan, hidup mereka bukan saja diberkati berlipat ganda, tetapi mereka juga menjadi saluran berkat untuk banyak orang, saudara-saudara kasih Tuhan. Dalam kehidupan kita semua, saudara-saudara, yang makin memberatkan adalah biasanya hal itu terjadi pada saat kita kepepet, terjepit dalam keadaan yang ada, baru kita mencari Tuhan dan mohon-mohon kepada Tuhan. Seperti menurut kita, Tuhan tidak lagi peduli kita. Saudara-saudara kasih Tuhan, penjemaat Tuhan tidak berkenan ditemui dan jauh. Sebenarnya dimulai dari diri kita sendiri. Kita tidak mau mendengar Tuhan. Kita tidak mau mencari wajah Tuhan. Semua orang sama, yaitu ketika dalam keadaan berlangsung baik-baik, mulus, sukses, masa tenang-tenang aja, tidak terkenan, nggak ada waktu cari Tuhan dia.
kepepet, terjepit, baru dia mohon pada Tuhan. Saudara-saudara kekasih Tuhan, janganlah seperti itu saudara. Tahun 2025 adalah waktu kita cari wajah Tuhan. Mari kita baca Amsal 1 ayat 24 sampai 28. Ayat 24. Oleh karena kamu menolak ketika aku memanggil, dan tidak ada orang yang menghilaukan ketika aku mengulurkan tanganku. Ayat 25. Bahkan kamu mengabaikan nasihatku dan tidak mau menerima teguranku. Ayat 26. Maka aku juga akan menertawakan celakaanmu. Aku akan berolok-olok apabila kedasaan datang ke atasmu. Ayat 27. Apabila kedasaan datang ke atasmu seperti badai dan celaka melanda kamu seperti angin punyu. Apabila kesukaran dan kecemasan datang menimpa kamu. Ayat 28. Pada waktu itu mereka akan berseru kepadaku, tetapi tidak akan kujawab. Mereka akan bertekun mencari aku, tetapi tidak akan menemukan aku. Saudara-saudara kasih Tuhan. Saudara, jadi bagaimana supaya Tuhan selalu dekat dan berkenan ditemui kita? Saudara-saudara, jawaban sangat sederhana. Dengarkan perkataan Tuhan dalam segala keadaan. Dengarkan firman Tuhan baik-baik. Bila semua berjalan baik, menyenangkan, bersyukurlah, hitunglah berkat-Mu, karena semua Tuhan yang memberikan kepada saudara. Dengarkan firman Tuhan, aminkan dan imani setiap firman Tuhan. Nah, saudara-saudara kasih Tuhan, ketika saudara mencari Tuhan, saudara, maka saudara akan menemukan Tuhan. Jangan saudara waktu kepepet baru cari Tuhan. Ketika Tuhan tidak jawab saudara karena kesalahan saudara. Nama saudara yang dikasih Tuhan, marilah kita mencari Tuhan. Paling tidak ada 3 cara yang saya tawarkan kepada saudara. Yang pertama, mematuhi Tuhan dan perintahnya. Dan 2 Tawarin 14 ayat 4, Ia memerintah orang Yahuda supaya mereka mencari Tuhan Allah nenek moyang mereka dan mematuhi hukum dan perintahnya. Saudara-saudara kasih Tuhan, siapakah Asa Raja Yehuda yang ketiga? Sifatnya adalah raja yang baik dan benar di mata Tuhan. Ia menjauhkan mesbah-mesbah asing dan bukit-bukit pengorbanan, memecahkan tugu-tugu berhala dan menghancurkan tiang-tiang berhala. Bebaskan segala kota di Yehuda dan dari penyembahan berhala. Dia perintahnya ada orang Yahuda supaya mereka mencari Tuhan. Cara dia ada mematuhi hukum dan perintah Tuhan. Akibatnya adalah kerajaannya pun aman di bawah pemerintahannya. Saudara-saudara kasih Tuhan, Raja Asa adalah raja yang takut akan Tuhan, selalu mencari Tuhan. Maka Tuhan selalu memberkati Raja Asa. Kemanapun dia pergi, apa yang dia kerjakan, apa yang dia pimpin, semuanya berhasil. Saudara-saudara kasih Tuhan. Kedua, berdoa dan berpuasa. Dan 2 Tawarin 20 ayat 3. Yosafat menjadi takut lalu mengambil putusan untuk mencari Tuhan. Ia menyeru kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Bani Moab dan Bani Ammon datang mau berperang melawan Yosafat. Yosafat ketakutan. Mereka datang dengan raska yang besar, dengan datang untuk menyerang Raja Yosafat. Tetapi Raja Yosafat mengambil tindakan yang tepat. Dia berkumpul semua orang Yehuda untuk berpuasa dan berdoa. Nah, saudara-saudara kasih Tuhan. Nah, saudara, akhirnya Tuhan menangkan mereka. Saudara kasih Tuhan. Yang ketiga, bagaimana caranya untuk mencari Tuhan? Dengan pujian dan menyembah. Nah, saudara, di 1 Tawarin 16 ayat 7. Kemudian pada hari itu juga, maka Daud untuk pertama kali menyuruh Asaf dan saudara-saudaranya sepuaknya menyanyi syukur bagi Tuhan. Nah, saudara-saudara kasih Tuhan, ketika kita mencari wajah Tuhan, kita nyanyi pujian. Kita terus menyembah Tuhan. Dengan pujian-pujian kita naikkan kepada Tuhan. Nyanyi terus. Mengangkat tangan, menyanyi pujian kepada Tuhan. Dengan memuji dan memuliakan Tuhan. Saudara-saudara kasih Tuhan, orang yang mencari Tuhan, Alkitab sudah mencatat dengan luar biasa bahwa semua mencari Tuhan, semua Tuhan lindungi, Tuhan sertai, Tuhan jaga, Tuhan yang berperang untuk dia. Saudara, di dalam kitab Hakim-Hakim 7, Alkitab mengajar kita juga bagaimana mencari Tuhan yang datang kepadanya sambil mengatakan bahwa rancangan Tuhan berbeda dengan rancangan manusia.
Jadi kita harus mengikuti rancangan Tuhan yang menemukan Tuhan. Jalan Tuhan yang memberikan keselamatan. Juga berbeda dengan orang-orang pikirkan. Hari dibuktikan sejarah. Gideon bisa mengalahkan 130.000 pasukan musuhnya. Dengan pasukan yang Gideon bawa cuma 300 orang. Saudara-saudara kasih Tuhan. Pasukan Midian yang berjumlah 135.000. Sangatlah jauh jumlah dibanding banyaknya pasukan Gideon yang berjumlah 32.000. Namun Tuhan mengurangi pasukan Gideon menjadi 10.000. Sambil berkata kepadanya untuk memulangi mereka yang getar dan ketakutan. Kemudian Tuhan berfirman, masih terlalu banyak untuk mengurangi jumlah mereka. Tuhan memilih hanya 300 orang dari pasukan Gideon 32.000 orang. Saudara pikir masuk akal nggak? Dalam ketaatan perintah Tuhan, Gideon dan membawa 300 pasukan pergi ke kemah orang Midian pada waktu malam. Setiap orang dengan sebuah sangkakala, dengan sebuah obor yang disembunyikan di dalam sebuah buyung. Saat mereka mencapai perkemahan musuhnya, mereka meniup sangkakala dan memegang obor setelah memecahkan buyung dengan berseru, pedang demi Tuhan dan demi Gideon. Nah saudara, pasukan Midian sangat terkejut sehingga mereka mulai menyerang satu sama lain, mengira rekan mereka adalah musuh. Tuhan bisa membuat orang Midian berperang sendiri. Nah saudara-saudara, hal ini tidak mungkin dengan kekuatan manusia, tetapi inilah hasil yang mengikuti rancangan Tuhan. 300 pasukan Gideon mengalahkan pasukan Midian yang besar dan memenangkan pertempuran tanpa ada satupun yang korban. Saudara-saudara kasih Tuhan. Saya katakan pada saudara pada hari ini. Di tahun 2025. Jika saudara mau cari Tuhan. Jika saudara mau sungguh-sungguh mencari wajah Tuhan. Dan saudara terus mentaati setiap perintah Tuhan. Mengikuti ketetapannya. Saya percaya bahwa saudara akan selalu dilindungi Tuhan. Saudara akan selalu dijaga Tuhan. Saudara bisa melewati 2025 penuh dengan berkat kelimpahan. Saudara, yang memberkati saudara bukan kekuatan saudara, tapi Tuhan yang memberkati saudara adalah Tuhan yang memberkati saudara. Tuhan yang mempersiapkan kepada saudara semuanya. Apapun yang dipikirkan manusia, itu hanya pikiran manusia. Tetapi Tuhanlah yang menentukan langkah-langkah manusia. Semua dalam cara Tuhan. Mari kita cari wajah Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami surga, terima kasih Tuhan. Engkau mengajar kami untuk mencari wajah-Mu. Maka kami akan hidup. Kata hidup artinya rohani kita hidup. Kita bersemangat. Jiwa kita penuh dengan damai. Sukacita, pikiran kita penuh dengan terang. Karena kuasa-Mu menyertai kami. Bapa, kami akan mencari Engkau terus-menerus di tahun 2025. Setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, kami terus-menerus bersandar kepadamu. Tuntunlah kami, lindungilah kami, berkatilah kami. Dan Tuhan yang memimpin kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara kasih Tuhan, carilah wajah Tuhan di tahun. Saudara kasih Tuhan, carilah Tuhan di tahun 2025 ini. Di awal tahun yang indah, awal tahun yang penuh dengan berkat, awal tahun yang penuh dengan mujizat. Jika saudara cari Tuhan, maka semuanya yang saudara kerjakan, Tuhan yang pimpin saudara, Tuhan yang berkati saudara, Tuhan yang melindungi saudara, Tuhan yang menjaga saudara, Tuhan yang membawa saudara hidup dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati.